Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, sobat semua, bola panas pemakzulan Mas Wapres kembali mengemuka. Setelah para purnawirawan menyampaikan surat ke MPR. Tak sampai di situ saja, isu ini juga makin panas ketika media-media juga mengangkat hal ini. Selain itu, Mahfud MD juga menyinggung soal pemakzulan Mas Wapres. Selain Mahfud MD yang nyinyir, juga ada Rocky Gerung yang juga memberikan komentar sampah bahkan menghina Mas Wapres. Namun, tudingan-tudingan tersebut juga dibantah oleh banyak orang. Salah satunya adalah Bang Iyas Subiakto. Terang-terangan menyebut bahwa pemakzulan Mas Wapres adalah rencana jahat dari kaum barisan sakit hati. Selain itu, Adi Prayitno, pengamat politik, juga berucap bahwa orang yang paling senang atas pemakzulan Mas Wapres adalah Partai PDI Perjuangan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Untuk Gibran, bisa nggak dijatuhkan? Bisa. Presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya kalau terjadi melakukan lima pelanggaran hukum dan etik dan terjadi sesuatu. Ya. Jadi 6 alasannya. 1, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, ya, melakukan kejahatan besar, dan melakukan perbuatan tercela. Ya. Ini pelanggaran kan. Ya. Untuk Gibran, kira-kira tidak susah untuk menemukannya. Artinya di dalam semua kasus-kasus tadi ada kepentingan Pak Jokowi. Iya, Pak Prabowo itu sebenarnya akan bertindak tegas, ya, untuk melakukan pembersihan, tapi menunggu PDIP. Karena kalau dia tiba-tiba bertindak tegas, PDIP tidak mau bergabung, itu kacau dia. Bisa runtuh, bisa berubah konstelasi. Kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia. PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong. Wah, ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakdulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Langkah atau prosesi menuju panggung ketika Ibu Mega berjalan dan sejajar dengan Presiden, tapi Gibran berjalan di belakang Presiden, itu mungkin biasa juga, tapi berjalan di belakang Megawati. Jadi kelihatannya sosok Gibran ini yang sebetulnya officially adalah seorang wakil presiden, kehilangan marwahnya, kira-kira begitu. Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah cerminan seorang Gibran Raka Buming Raka. Coba bayangkan, ini arenanya dia kemarin sebetulnya mendampingi Pak Presiden Prabowo, karena memang protokolnya begitu. Tapi kita melihat, publik melihat betapa dia mengedepankan adab. Bu Mega beriringan dengan Bapak Presiden, dia di belakang mengawal kedua-duanya. Padahal dia adalah wakil presiden. Ya, padahal protokoler pun mengatakan formasi jalannya seperti itu. Ya. Ditabrak sama Mas Wapres. Karena ini adalah orang tua. Melihat, ya, itulah yang dipertontonkan Gibran. Ini adalah orang tua, ibunya. Kita menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tatanan kehidupan bernegara. Kemudian 2, 3 sampai ke 8. Yang ke-8 kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Tadi entah siapa yang mendesain, entah siapa yang punya kepentingan, tapi secara implisit memang bisa dibaca mau kemana arahnya. Ini kan ekses dari sejak kalahnya Pilpres di beberapa layer partai politik
khususnya PDIP, sehingga terus membuat kegaduhan sampai sekarang. Jadi kemarin juga ditambahi lagi soal judi online dari Budi Ari yang mengatakan ada bau-bau PDIP, tapi mereka tidak terima. Ya silakan sajalah saling mengadu. Terus urusan pekerjaan itu saja yang kalian urusi. Permintaan purnawirawan, entah sekarang ada berapa kelompok purnawirawan ya. Tapi yang terakhir kan Pak Wiranto dan Pak Agung Gumelar itu mendukung pemerintah. Sementara di belakang sana dan hari ini kita melihat ada purnawirawan, sekelompok purnawirawan yang masih ada Fahrul Roji dan sebagainya, itu berkirim surat kepada MPR, DPR, dan DPD untuk tetap meminta agar Gibran diturunkan gitu. Dari kemarin kan sebenarnya kita kita melihat mereka adalah orang-orang yang berwawasan, punya intelektualitas yang cukup baik, karena menjadi jenderal itu kan prosesnya panjang, sampai ke Lemhanas, Sesko, dan sebagainya. Kenapa ini tiba-tiba? Bukan tiba-tiba sebenarnya, ini pasti juga ada benang merahnya kepada kepentingan kekuasaan. Kita tidak tahu apakah mereka punya desain tersendiri untuk Indonesia ke depan yang sudah dicanangkan sebagai visi Indonesia emas itu. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka maui, ya sudah pasti kekuasaan dan kekayaan. Nah, kita sebenarnya jauh dari kata bahwa para purnawirawan itu tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan untuk negara ini gitu. Jauh dari kata ketidaktahuan lah gitu, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, kalau tidak kan tidak jadi jenderal gitu. Nah, kalau ini mereka lakukan sekarang, berarti intelektualitasnya itu yang seperti dikatakan beberapa teman menjadi provokator. Itu sangat disayangkan, karena ini sebuah pelemahan untuk bangsa Indonesia di tengah hiruk-pikuknya geopolitik yang sekarang sedang melanda dunia. Persaingan di mana-mana, sementara kita sedang menata untuk menjadi negara maju, tapi terus saja diganggu oleh orang-orang kita dari dalam. Nah, purnawirawan ini sebenarnya posisinya ada di mana gitu? Apakah mau membalikkan masa kejayaan Orba 32 tahun itu, di mana Indonesia mengalami kerusakan yang sangat dahsyat? Ya, kalau dikatakan aman, ya aman-aman saja. Tapi sebenarnya di dalamnya itu berkecamuk ketidakadilan dan beberapa kerusakan yang dilakukan secara tidak langsung. Contohnya gampang saja, kalau kita lihat sekarang ada 4 saja negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Dari PDB yang kita terima sekarang, kita cuma di atas Filipina $200-an saja. $4.920 income per kapita kita. Sementara Filipina 4.700 sekian, Malaysia 12.400 sekian, dan Singapura $92.000 per kepala per kapita per tahun. Ini sudah menunjukkan bahwa proses di mana dulu Soeharto memimpin dengan orbanya itu yang tidak boleh dikritik, tidak boleh apapun orang ngomong, itu menghasilkan output yang seperti kita terima sekarang. Apakah kejayaan ini yang mau diulang oleh segelintir orang yang mengatakan purnawirawan itu? Karena yang harus diingat adalah Pak Prabowo Gibran itu dipilih oleh 58,8% pemilih rakyat Indonesia. Dan kontribusi itu dikontribusi oleh hadirnya Pak Jokowi, yang kita katakan selama ini dia cawe-cawe, ya memang iya gitu. Jadi adanya Gibran Pak Jokowi itu membawa dampak luas. Jujur saja, di rumah saya ada 7 pemilih kemarin, saya dan kakak saya saja yang nyoblos berdua, yang 5 istri dan anak saya itu nyoblos Gibran. Mereka bilang seperti itu. Kami nyoblos Gibran, jadi yang 2 kami nyoblos Prabowo. Artinya kalau itu jadiin landasan, berarti kekuatan Pak Prabowo itu sekitar 28% saja dari pemilih Indonesia yang dia capai 58,8% itu. Berarti
kontribusi Gibran lebih besar dari Pak Prabowo. Tapi itu bukan berarti kita mengecilkan Pak Prabowo. Yang harus diingat adalah bagaimana menjaga kestabilan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Masyarakat kita kan harus sadar, dan purnawirawan juga memang mestinya ya sadar itu. Sebuah proses pemimpin Indonesia itu 32 tahun dipimpin oleh militer, 10 tahun disambung SBY. Nah, sekarang Pak Prabowo sedang ada di puncak pimpinan Indonesia. Apakah 5 tahun atau 10 tahun, tapi yang pasti 5 tahun sudah di tangan. Berarti total itu 42 ditambah 5, 47 tahun dari 80 tahun Indonesia merdeka. Ini kan harus disyukuri, harus betul-betul diresapi. Jangan Gibran menjadi batu sandungan karena sebuah nafsu kekuasaan yang akan diulang. Saya mengambil statement dari Gibran yang cukup elegan, yaitu kekuasaan tanpa etika itu akan menimbulkan ketakutan. Dan itu sudah kita rasakan di zaman Orba. Etika tanpa kekuasaan bisa dilecehkan. Jadi keduanya itu harus dikombin supaya negara ini berjalan dengan baik. Ya, jadi harusnya bisa diresapi dan bisa dimaknai sendiri oleh bapak-bapak yang mulia yang sudah begitu luar biasanya makan asam garam di Indonesia ini. Gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, itu membahayakan kita. Karena menurut anak muda yang luar biasa itu, ke depan ini memang harus dilakukan sebuah proses tanggung jawab terhadap sebuah negara yang berkelanjutan. Jadi masyarakat kita tidak boleh diresahkan oleh isu-isu yang tembre-tembre seperti itu. Masa kelasnya jadi kelas Rocky Gerung, kelasnya Roy Suryo. Ini sangat disayangkan kalau segelintir manusia di Purnawirawan ABRI itu berkeinginan seperti itu. Itu sangat menyakitkan buat kita semua. Coba bayangkan, ini arenanya dia kemarin sebetulnya mendampingi Pak Presiden Prabowo, karena memang protokolnya begitu. Tapi kita melihat, publik melihat betapa dia mengedepankan anak Bu Mega beriringan dengan Bapak Presiden, dia di belakang mengawal kedua-duanya. Padahal dia adalah wakil presiden secara konstitusi yang dipilih mayoritas masyarakat Indonesia. Adabnya Gibran sungguh luar biasa. Adab yang berbasis kepada kulturnya orang Indonesia, budaya luhurnya orang Indonesia, yang menghargai para senior-seniornya sedemikian rupa. Itulah Gibran. Padahal protokoler pun mengatakan formasi jalannya seperti itu. Ditabrak sama Mas Wapres. Karena ini adalah orang tua, negarawan. Walaupun secara politik mungkin saat ini sedang ada perbedaan, tetapi wataknya Mas Gibran teruji ya Bang ya. Kita melihat itulah yang dipertontonkan Gibran. Ini adalah orang tua, ibunya. Bagaimanapun pasti tidak bisa kita lepaskan peran dari seorang ibu yang bernama Profesor Dr. Hajah Megawati dalam ikut membesarkan Gibran pada waktu itu. Dan itu adalah satu ikatan emosional yang tidak bisa direkayasa untuk dibubarkan, untuk dipisahkan. Chemistry itu amat sangat kuat dalam kultur dan budaya luhur bangsa Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ketika langsung bersalaman dan cium tangan ke Pak Tri juga itu tidak protokoler itu Bang, itu inisiatif itu Bang. Itu mungkin kaget itu Bang kayaknya ya kan? Jadi ini hipotesis. Iya. Saya kasih contoh lah. Saya marah terhadap anak-anak, katakan ketua OSIS gitu. Saya sudah mahasiswa, baru sudah alumni dari mahasiswa. Ini ada ketua OSIS yang diceritakan orang nyeleneh. Gak lama ketua OSIS datang bertemu dan cium tangan saya. Ini kan menjadi satu pemikiran. Jangan-jangan info yang kemarin saya terima tentang dia ini bohong. Aslinya kok begini gitu. Itulah kembali lagi Gibran mempertontonkan sebagai pemimpin muda menjawab tantangan yang kebijakannya melebihi usianya. Mantap kali itu. Mantap kali. Padahal hampir sebulan kemarin ya. Dan tidak ada rekayasa loh itu. Tidak ada rekayasa. Karena itu istilahnya benar-benar itu
On the spot. On the spot. On the spot. Keaslian seseorang itu adalah ketika dia berlaku secara serta-merta dan seketika yang disebut dengan on the spot itu. Dan itu dilakukan oleh Mas Wapres di tengah tekanan politik, ya kan, bullying politik oleh, anggaplah kita bicara sebagai lawan politik ya Bang ya. Tapi Mas Wapres tetap fokus, tidak terpengaruh. Apalagi kan beliau sebagai putra dari Pak Jokowi, Iya. di mana Pak Jokowi habis-habisan difitnah, ya kan, dihina, direndahkan, tetap fokus, luar biasa Bang.